kondisinya memang sudah menurun. Jadi Umi itu sudah tangan kanannya sudah nggak berfungsi. Jadi terakhir aku pulang waktu Umi masih ada, itu tuh Umi makan tangan kiri. Aku sempat nyuapin, terus aku sempat gunting kukunya Umi, aku sempat ngajak beliau makan di warung makan favoritnya Umi gitu. Padahal saat itu Umi sudah lemah gitu. Sebenarnya diajak berjalan aja sudah harus dibimbing kiri kanan, naik mobil juga harus digendong, tapi Umi masih semangat gitu. Jadi Umi tuh masih semangat untuk diajak pergi-pergi gitu, tapi fisiknya sudah lemah gitu. Tapi aku bener-bener nggak nyangka kalau itu ternyata kita pergi bersama-sama Umi yang terakhir kalinya gitu, dan kita makan bersama di warung soto langganan Umi yang terakhir kalinya ternyata itu gitu. Dan tapi aku sempat di satu sisi aku bersyukur gitu, aku masih sempat motong kuku Umi, aku masih sempat nyuapin Umi di akhir hayatnya. Itulah yang membuat aku lega gitu ketika Umi pergi itu. Kami benar-benar ikhlas karena kami tidak mau Umi terlalu lama juga menderita, kan udah menderita banget sebenarnya, tapi udah nggak bisa ngomong gitu, udah nggak bisa respon terus. Jadi kalau ngerasain sakit mungkin hanya kita yang bisa meraba-raba apa pengen apa gitu. Nah, jadi ceritanya pas udah mulai sakit itu, bapak Daryono kan yang ngerawat tuh, yang mandiin, yang gantiin baju, yang pakai mukena kalau sholat. Nah waktu itu bapakku itu habis mandiin Umi, nggak tahu kenapa mungkin lagi drop gula darahnya kali ya. Tiba-tiba saat Umi dipegangin tangannya satu sama ayahku lagi naruh handuk kan habis mandiin, itu terus jatuh gitu. Jatuhnya tuh bukan karena kayak kesandung, tapi tiba-tiba lemes gitu, kayak nggak ada tenaga. Dan itu udah nggak bisa ketangkap lagi oleh bapakku. Dan itu ayahku sempat menyesal gitu, aku salah bapak nggak bisa nangkep. Pak, ini semua takdir. Jadi aku tuh pas pulang kemarin tuh bagaimana caranya supaya bapakku besar hati gitu, kalau ini semua takdir, jangan merasa bersalah gitu. Terus pas jatuh itu aku dapat kabar dari adikku, dari bapakku, Umi jatuh, ya udah bawa ke rumah sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit, nah di rumah sakit lah itu sudah tidak ada respon sama sekali. Jadi udah langsung di observasi, ternyata ketahuan tuh bahwa kena jantungnya, kena stroke, udah menyebar kemana-mana gitu. Dan ternyata secepat itu loh. Ini pembelajaran ya buat kita, diabetes tuh nggak boleh disepelein gitu, karena ternyata bisa merusak semua organ yang lain gitu. Dan aku dapat kabar organ tubuh ibuku sudah banyak yang rusak gitu. Nah itulah dilemaku saat itu ya. Jadi aku punya klinik pengobatan bersama Panglima Langit. Ada pasien yang sudah janjian dari Kalimantan, mereka pasien itu sudah perjuangan juga nyampe ke klinik gitu. Pas aku tinggal gitu, aku masih dilema, tapi aku tetap mantau perkembangan Umi. Adikku Dewi yang aku suruh duluan ke Madiun, kebetulan Dewi tinggal di Jakarta juga, jadi dia yang selalu mengupdate kondisi Umi. Terakhir Umi udah ada respon, itu senang banget dia sama videoin. Allah Akbar, udah respon, udah kedip-kedip, tadinya udah gak ada respon gitu. Oh yaudah, alhamdulillah, kita tetap berdoa, minta mukjizat dari Allah gitu. Kita berdoa terus, dan sepanjang hari adikku tuh ngaji di dekat Umi gitu, bisikin ayat suci Al-Quran, talqin ya, itu dilakukan terus menerus. Nah entah kenapa satu hari sebelum niatku berangkat, kan aku berangkatnya niatnya setelah pasiennya selesai kami tangani, yang pasien Kalimantan itu besoknya gitu ya. Sehari sebelum pasien datang, Panglima Langit nyuruh aku berangkat, kamu berangkat sekarang juga katanya. Aku takut mau nanya ke Panglima karena kan ini beliau punya pandangan mata batin yang berbeda ya. Nah udah, aku nurut aja, pokoknya kamu berangkat sekarang, jangan ditunda. Udah berangkat, aku diantar dengan batin, aku berangkat. Ya udah, aku berangkat, bismillah, semoga perjalanan lancar. Aku sempat bikin video tuh di perjalanan, aku mau nengok ibuku sakit, doain ya. Aku sempat gitu tuh ke netizen, udah gitu aku sempat ngomong, Umi tungguin aku ya, aku sempat ngomong gitu. Tapi nggak tahu kenapa pas aku ngomong Umi tungguin aku ya, itu kayak bro gitu. Jadi kayak kok aku jadi pengen nangis ya gitu. Walaupun aku tetap berdoa ya, minta mukjizat Allah. Udah perjalanan, nah pas maghrib aku berhenti untuk makan, sholat maghrib dan makan. Nah pas makan itulah adikku ngabarin Dewi yang menjaga Umi, katanya barusan Umi aku baca Yasin, begitu selesai baca Yasin Umi sudah nggak ada nadi, dan alat-alat yang ada di monitor tuh sudah lurus gitu. Aduh, rasanya itu kayak tulang-tulang tuh lemes gitu loh. Terus ya Allah, aku langsung video call kan ke adikku. Saat itu posisi Umi harus saja nggak ada nadi, jadi masih ada upaya dari dokter untuk menyelamatkan itu, jadi pacu jantung segala macam alat pasang. Terus aku bilang, aduh malah nggak tega aku yang dipacu gitu.
bilang sama dokter, dok kita sudah ikhlas gitu, nggak apa-apa, udah nggak usah diupayakan lagi. Ya udah akhirnya berarti Umi meninggalnya kan maghrib malam ya. Aku perjalanan masih kurang 70% lagi, kira-kira sampai Maju itu jam 2 pagi. Nah, RT di daerahku tuh kebetulan teman aku SD. Dia telepon, Mbak ini di mana? Umi mau dimandiin sekarang atau besok pagi? Aku pikir kalau dalam Islam kan disegerakan lebih baik ya. Tapi kalau disegerakan nanti aku nggak bisa lihat Umi. Kalau udah dimandiin kan dikafanin kan. Aku bilang, bisa nggak kalau besok pagi kan soalnya di makamnya kan baik besok pagi juga. Iya Mbak, saranku juga begitu. Jadi kalau bisa Mbak Ratna ikut mandiin. Oh iya nggak apa-apa, aku dengan senang hati. Biasanya kan kalau jenazah itu dimandiinnya kan ditaruh di dipan. Ini sarannya Pak RT, nanti Mbak Ratna, adik-adiknya dan bapak itu yang mangku Umi. Oh iya aku mau, aku bilang gitu. Malah tadinya bapakku takut aku nggak mau gitu, Pak RT aja lah yang ngomong, ternyata aku mau. Kata, ya Allah kok bapak berpikir gitu sih, aku sempat sedih juga. Aku berpikir gitu kan, aku tuh pengambilan terakhir untuk Umi gitu. Terus akhirnya kita aku sampai jam 2 nunggu sampai subuh kan. Dan nunggu sampai subuh tuh aku benar-benar nggak mau jauh dari Umi. Umi sudah ditaruh di depan, ditutup kain, aku tidurin situ gitu. Yang penting aku istirahat. Nah pas subuhnya kita mangku tuh bertiga, bapakku bagian kepala, adik yang cowok Mukti bagian tengah yang paling berat, aku bagian kaki. Nah adik yang cewek Dewi bantuin ibu Modin untuk mandiin jenazah karena dia sudah terbiasa nangani hal yang sama di kompleksnya kan. Nah udah pas mau dimandiin itu ternyata banyak ini perban. Mungkin terakhir kan banyak infusan ya, perban di tangan, di kaki, sampai di bagian kaki yang aku pegang tuh ada perban juga. Sampai aku tanya, kok sampai di kaki perbannya? Iya, karena pas infusan di tangan udah nggak ketemu lagi nadinya, udah habis. Oh ya Allah, kasihan banget. Aku tuh langsung kebayang gini, Umi itu kan diabetes basah. Jadi kalau kena dikit nyamuk aja bisa luka gitu, apalagi ini ditusuk-tusuk jarum gitu, pasti bekasnya ada luka gitu. Aku pasti nggak tega gitu lihat Umi badannya penuh luka gitu. Tapi ternyata Masya Allah, itu begitu dibuka perban-perbannya yang di kaki juga tuh bener-bener di depan mataku, aku lihat halus banget, kulitnya nggak ada bekas luka, nggak ada titik pun nggak ada. Jadi kayak perban ditaruh di tangan yang sehat gitu loh, di kulit yang sehat gitu. Masya Allah. Terus pas wajahnya Umi dibuka sama ibu Modin mau dimandiin tuh, aduh Masya Allah, Umi tuh cantik udah gitu, wajahnya bercahaya terus tersenyum gitu. Aku sampai lihat, ya Allah gitu, mau nangis sama ibu Modin dimarahin, ayo nggak boleh nangis. Astagfirullahaladzim, aku nggak boleh nangis. Aku bukan nangis sedih nggak ikhlas, bukan, justru aku tuh nangisnya karena terharu gitu loh. Mungkin karena perjalanan hidup Umi yang amalnya baik gitu, sehingga di akhir hidup itu semua dipermudah gitu. Nah habis mandiin Umi, aku ikut ngafanin. Habis ikut ngafanin, aku ikut nyolatin. Pokoknya semua ritual aku ikutin. Aku nggak mau kehilangan momen itu gitu. Nah pas nyolatin itu aku juga nggak nyangka gitu, ternyata Pak Wali Kota Madiun hadir gitu loh. Padahal kami kan rakyat jelata gitu, pas itu bapakku juga bukan seorang pejabat gitu, tapi beliau mau hadir ikut mensolatkan Umi gitu. Masya Allah, ini juga mungkin karena amal ibadah Umi kali ya. Terus habis sholatin, apalagi nih, katanya kita harus ikutin tradisi berobosan gitu, yang ngelewatin bawah jenazah itu loh. Adik-adikku sama bapakku tuh lewat bawah jenazah 3 kali muter. Nah habis ini habis ini antar ke makam. Aku mau antar sendiri, jadi aku ikut masuk ke ambulan tempat Umi dibawa. Walaupun ambulannya sempit, adik-adikku aku, ayo kita semua masuk. Pokoknya benar-benar kita mengantarkan Umi itu sampai titik akhir tempat peristirahatannya gitu. Walaupun sempit-sempitan nggak apa-apa gitu, kita kesemutan sebentar gitu. Terus sampai di makam, aku nggak tahu deh sebenarnya boleh apa enggak kalau perempuan datang ke makam. Aku datang ke makam, aku tongkrongnya itu liang lahat. Aku ingin memastikan gitu bahwa petugasnya akan memperlakukan jenazah Umi dengan sangat baik, dengan lembut, penuh kasih sayang. Jadi aku cerewet gitu di liang lahat, aku tongkrongnya, aku bilang hati-hati ya Pak, Allah Akbar, hati-hati ya, pelan-pelan. Pokoknya aku cerewet sampai akhirnya Umi udah ditimbun. Pas Umi udah ditimbun, aku ajak bapakku minggir karena kan panas kan. Pak, ayo Pak melipir Pak biar nggak kepanasan. Tiba-tiba ada yang nyolek aku di belakang. Sini Mbak, tak payungin katanya. Aku nengok, ya Allah, Ibu Wali Kota, bayangin Ibu Wali Kota rela gitu panas-panasan nganterin Umi ke peristirahatan terakhirnya gitu. Masalah Ibu, ini benar-benar ini adalah hikmah dari Umi gitu ya. Terus begitu
Udah gitu selesai dimakamin, kita pulang. Aku pikir inilah pengabdian terakhirku, aku nggak mau balik buru-buru ke Jakarta. Aku harus nunggu sampai tahlilan 7 hari. Nah, tahlilan hari pertama, kedua sampai ke 7 itu banyak banget sumbangan kue. Jadi hampir kita nggak keluar uang untuk menjamu para mendoakan itu orang bapak-bapak yang zikiran itu gitu. Masya Allah, benar-benar ini berkah Umi banget gitu. Ya itulah akhirnya setelah tahlilan 7 hari baru aku kembali ke Jakarta gitu. Sebenarnya itu mungkin udah berapa hari? Apanya? Kepergian Umi udah berapa hari? Beliau meninggalnya tanggal 3 Juli 2023, jadi 2 minggu lah, 2 minggu. Ini sekarang udah 2 minggu. Jadi Umi itu benar-benar perempuan sederhana yang tidak neko-neko, tidak pernah tidak pernah punya hati yang sirik sama orang, nggak pernah punya niat jahat sama orang. Kalaupun ada orang yang jahat, dia nggak pernah ngomong dia jahat sama aku, nggak pernah gitu. Dan itu diakui oleh para tetangga yang datang ziarah gitu. Masya Allah, Umi orang baik. Iya ya, aku percaya. Semoga aku juga bisa seperti Umi gitu. Terus ajaran-ajaran Umi yang dididik dari kecil itu, alhamdulillah sampai sekarang aku praktekin dan itu ternyata sangat berguna gitu. Aku turunkan lagi ke anakku gitu. Contohnya seperti kalau nemu kantong plastik yang masih bersih, itu Mama Umi pasti dilipat dengan rapi gitu, dilipat segitiga biar nggak berantakan, terus masukin tas. Nanti suatu saat perlu. Ternyata bener loh. Kadang-kadang kita membawa nggak ada kantong, tapi karena aku ikutin ajaran Umi, di tasku ini ada kantong. Terus kalau nemu uang, bukan nemu ngatur uang di dompet itu urut gitu, urutan yang paling besar pecahannya kayak yang kecil dan nggak ada yang tabrak-tabrakan gitu. Jadi misalkan yang gambar wajah menghadap ke sana, berarti yang ini juga menghadap ke sana gitu. Selalu rapi Umi. Itu juga aku prakteknya sampai sekarang. Terus tertib administrasi, belanja apapun, makan dimanapun itu notanya disimpan, ditulis gitu. Itu juga aku sampai sekarang aku lakuin gitu. Makan tidak boleh tersisa satu nasi pun, itu juga ajaran Umi. Karena siapa tahu rahmat Allah ada di nasi dengan satu itu. Lagi pula kalau makan bisa dibuang, nanti Allah marah, karena di luar sana banyak orang yang susah makan, masa kita punya rezeki dibuang-buang gitu. Itulah ajaran sederhana sih, orang mungkin nggak berpikir kalau itu ternyata membuat akhir hidup yang indah gitu loh. Kalau aku nggak dikasih mimpi, tapi yang dikasih firasat tuh justru Panglima. Itu yang aku bilang, sehari sebelum aku niat berangkat malah Pak suruh berangkat. Mungkin dia yang dikasih firasat gitu. Aku nurut aja gitu, karena memang aku percaya gitu, pasti beliau punya alasan tersendiri kenapa suruh aku buru-buru berangkat kan. Nah, tapi kalau yang dikasih mimpi itu ponakanku, jadi cucu kesayangan Umi, anaknya adikku yang paling kecil, yang pada saat Umi meninggal tuh dia yang paling nyesek gitu, sampai nangis, sampai sesenggukan, sampai sesek napas. Namanya Danis, sekarang umur 9 tahun. Nah, Danis ini katanya kayak belum menerima gitu kalau Umi tuh udah nggak ada gitu. Jadi kayak dia tuh masih sering sedih, jadi kayak berubah gitu karakternya, agak murung, agak pendiam gitu. Nah, kemarin aku dapat cerita, Danis dapat mimpi, katanya ada Umi datang lewat pintu belakang. Dia ketok-ketok pintu belakang pakai baju putih, kata dia. Terus gimana? Terus aku datengin Umi, aku salim katanya. Terus habis itu Umi hilang katanya gitu. Tapi kan Umi wajahnya nggak sedih kan, nggak kasihan kan wajahnya gitu. Enggak katanya. Oh ya udah, mungkin itu pertanda kalau Danis tuh dipamitin biar Danisnya tuh ikhlas gitu, mungkin ya gitu. Tapi aku sendiri sih belum pernah didatangin lewat mimpiku. Nah, untuk pesan terakhir mungkin ada pesan Umi ke Mbak gitu sebelum. Nah itu dia, Umi tuh orangnya kan pendiam ya, nggak banyak omong. Apa yang dikatakan anaknya itu ya gitu. Tapi pas terakhir itu aku suapin Umi, aku potong Umi, itu pun Umi udah kurang respon gitu. Mudah-mudahan sih nggak ada keluhan ya di akhir hidupnya ya. Mungkin kan itu aja, mungkin pas aku datang, aku kan sempat mandiin itu tuh, aku lihat wajah Umi senyum gitu. Mungkin Umi puas gitu, artinya puas gini loh. Alhamdulillah aku datang di saat yang tepat gitu.
kayak semuanya kok serba diatur gitu. Andai kan aku nggak ngikutin saran Panglima, andai kan aku pulangin sehari sore itu pasti aku nyesel gitu. Nggak sempet mandiin, nggak sempet nganterin ke apa peristirahatan terakhirnya gitu. Tapi ada nggak sih keinginan Umi yang belum tercapai atau yang belum terwujud Clara sendiri? Itulah Umi itu orang yang sangat sederhana ya, wanita yang nerimo apa adanya gitu. Umi tuh nggak pernah punya keinginan yang aneh-aneh gitu. Paling keinginannya apa? Dok, tolong beliin aku TTS, bayangin. TTS. Umi itu suka isi TTS waktu masih sehat ya. Dan itulah yang buat Umi tuh ingat terus bahwa aku punya teman SD namanya ini, teman SMP ku namanya ini. Umi tuh ingat, apa aja lupa. Ini karena kebiasaan isi TTS. Nah, terakhir beliau ingin dibeli TTS, aku udah beliin segepok ini. Tapi sampai sekarang belum tersentuh oleh Umi. Karena terakhir kan Umi nggak bisa nulis lagi, tangannya udah nggak fungsi gitu. Pegang gitu aja udah nggak bisa, pegang pulpen. Tapi bapak sendiri sekarang gimana? Jadi bapak sendiri sekarang? Ya, bapakku masih sering nangis sih, jadi mungkin memang butuh proses untuk bisa benar-benar apa ya, move on mungkin itu ya. Karena gimana sih namanya juga belahan jiwa yang setiap hari dirawat, ditegur sekarang sudah nggak ada gitu ya. Kami sebagai anak-anak ini memaklumi sih, tapi aku dan adik-adikku sudah sepakat tuh kita mendampingi bapak dengan cara masing-masing. Jadi maksudnya bagi tugas itu, aku yang di Jakarta, apa kebutuhan bapak, aku tinggal dapat laporan dari adikku, ntar aku transfer gitu. Nah, yang mendampingi bapakku adikku yang fotografer itu sekarang pindah ke Madiun, anaknya di sekolah di sana untuk mendampingi bapakku sehari-hari. Jadi kalau bapak butuh apa, obatnya gimana, itu adikku. Terus adikku yang paling kecil juga kan tinggal di Madiun, dia bagian miramiri, misalnya bapak butuh beli obat ini, dialah yang bertugas gitu. Jadi aku bertiga ini sudah apa ya, sudah sepakat untuk merawat orang tua bersama-sama gitu, karena pintu surga aku kan tinggal satu gitu. Jadi jangan sampai kita menyesal gitu. Walaupun mungkin kadang-kadang karena sifat keras ayahku membuat kami semua juga kadang bingung gitu, gimana sih cara ngatasin ayahku. Tapi aku bilang sama adikku, sabar ya, kamu yang sabar gitu. Ini mungkin ujian kita karena kita mau dapat surga gitu kan. Surga tuh nggak mudah dapetinnya, makanya ujiannya juga nggak mudah gitu. Nah, kemarin mungkin proses pemakamannya seperti apa? Ya itu aku merasa semuanya itu dipermudah gitu. Aku dengar cerita dari Pak RT juga, itu yang gali kubur itu dalam waktu, kalau nggak salah dia bilang dalam waktu 2 jam sudah selesai gitu. Biasanya gali kuburnya prosesnya lama gitu. Terus apa itu juga segera apa ya, berita sudah tersebar semua teman-temanku, teman SD, teman SMP itu mereka pada mengenang Umi gitu. Aku pikir mereka nggak kenal orang tuaku, tapi ternyata mereka merasa kenal gitu. Bahkan ada yang di DM bilang kalau Umi Nurhayati adalah ibu kos yang baik. Oh, berarti pernah kos di tempat aku dong gitu. Emang di rumahku kan ada kamar-kamar untuk kos kan, tapi itu udah lama itu. Ya kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendoakan Umi, yang sudah peduli sama Umi. Terima kasih juga untuk Pak Daryono ayahku yang sudah merawat Umi dengan baik di akhir masa hidupnya. Terima kasih untuk Dewi yang sudah membimbing Umi dengan ayat-ayat suci Al-Quran sehingga mudah-mudahan Umi nanti bisa khotimah gitu. Dan aku bersyukur melihat videonya itu benar-benar Umi tenang kayak orang tidur gitu. Terus kami mohon maaf kalau ada kesalahan Umi yang mungkin disengaja atau tidak disengaja. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan Umi husnul khotimah. Amin.